Pemkab Kulon Progo sedang menggodok dua rencana peraturan Bupati terkait tata ruang sebagai dasar pembangunan di eksit tol Jogja Bandara YIA. Dispentaru Kulon Progo sudah melakukan kajian tata ruang yang menjadi dasar isi Raperbub tersebut. Ditargetkan akhir 2025, Raperbub tersebut dapat disahkan menjadi peraturan Bupati. Sekretaris Dispentaru Kulon Progo, Saryono, mengatakan dua Raperbub tersebut berisi tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL kawasan eksit tol. Berdasarkan izin penetapan lokasi eksit tol di Kulon Progo, terdapat 3 titik meliputi Sentolo, Pengasih yang berbatasan antara Wates dan Temon. Kawasan 3 eksit tol tersebut dinilai sangat menguntungkan bagi Kulon Progo. Tol tidak hanya untuk lewat tetapi menjadi pengungkit ekonomi. Dengan 3 eksit tol itu harapannya banyak pengguna jalan tol yang masuk ke Kulon Progo. Saryono mengaku sudah melakukan kajian untuk penyiapan lahan sekitar 69 hektar di eksit tol Pengasih. Kajian tersebut berkaitan dengan peruntukan ruangnya, tata bangunan, dan penataan lingkungan agar berdasar pada Raperbub yang sedang dirancang nantinya. Menurutnya, di eksit tol Pengasih masih berada di lahan sawah dilindungi atau lahan LSD yang tidak mudah untuk dialihfungsikan menjadi bangunan. Dalam Raperbub, lahan yang berstatus LSD akan tetap dipertahankan. Saryono menuturkan akan ada kompleks perdagangan yang bisa saja direalisasikan di eksit tol Pengasih. Namun tetap ada ruang-ruang terbuka untuk publik seperti jogging track. Terkait kajian tata ruang, masih terbatas di eksit tol Pengasih dan Temon. Penyebabnya karena di eksit tol Sentolo masih menunggu dari pusat kepastian pembangunannya. Dari kajian eksit tol Pengasih dan Temon nantinya akan menghasilkan 2 perbub. Kajian ini menjadi upaya Pemkab Kulon Progo menyiapkan perencanaan tata ruang untuk menyambut kehadiran jalan tol Jogja YIA. Ketika investor masuk dan ingin mengembangkan usaha di eksit tol tersebut, semua bisa mengacu pada Perbub RTBL yang sedang dirancang ini. Untuk di eksit tol Temon diarahkan terkait konsep hotel yang disesuaikan. Sementara itu, di lokasi lain, Bapeda Bantul menyebut tetap menyiapkan langkah antisipatif untuk menata kawasan sekitar trase tol di wilayahnya. Meski ruas jalan tol Jogja YIA hanya mencangkup sebagian kecil wilayah itu dan tanpa pintu keluar atau eksit tol yang berada di Bumi Projo Taman Sari. Di Bantul, tol Jogja YIA hanya melintasi wilayah Kelurahan Argomulyo dan Argosari di Kapanewon Sedayu sepanjang sekitar 4,5 km. Eksit tol terdekat justru berada di wilayah Sleman dan Kulon Progo. Artinya tidak ada rest area maupun akses keluar masuk tol yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat Bantul. Meski begitu, Pemkab tidak tinggal diam. Pemkab Bantul tetap harus mengantisipasi dampak ekonomi dari pembangunan tol ini. Meskipun tidak ada eksit tol, kawasan dekat perbatasan seperti Kasihan dan sekitarnya bisa menjadi kawasan penyangga yang berpotensi tumbuh. Penataan kawasan akan ditentukan melalui penyesuaian rencana detail tata ruang. Saat ini, RDTR kawasan perkotaan Bantul yang mencangkup wilayah Kasihan, Sewon, Banguntapan, dan Kota Bantul masih dalam tahap pengesahan. Jika eksit tolnya di wilayah Gamping Sleman dan Trihanggo, maka kawasan terdekat seperti Kasihan bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Pemkab akan mengarahkan kawasan penyangga ini menjadi area perdagangan dan jasa. Selain Kasihan, kelurahan seperti Bangunjiwo dan Taman Tirto juga akan menjadi perhatian khusus dalam perencanaan. Kawasan-kawasan ini dinilai cukup strategis karena berdekatan dengan titik keluar masuk tol di wilayah penyangga. Jadi meskipun di Bantul tidak bisa keluar tol, tapi tetap bisa menangkap peluang mobilitas dan aktivitas ekonomi yang timbul di sekitar jalur tol tersebut.
Pemkab Bantul berharap melalui penyesuaian RDTR dan penataan kawasan secara cermat, pembangunan infrastruktur tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat Bantul, khususnya di wilayah perbatasan. Selanjutnya bergeser di Kabupaten Sleman, di mana Pemkab Sleman menyiapkan sejumlah langkah untuk merespon beroperasinya tol Jogja Solo di gerbang tol Prambanan. Bupati Sleman Harda Kiswaya menyiapkan sejumlah langkah untuk membuka keran investasi dan membangun jalan alternatif agar bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dari keberadaan jalan tol. Untuk menangkap manfaat dari keberadaan PSN tersebut, Pemkab Sleman membangun sejumlah jalan di sekitar akses keluar masuk jalan tol. Selain itu, iklim investasi di Sleman diharapkan juga bisa kian dilirik dengan konektivitas antar wilayah yang kian mudah dan cepat dari keberadaan jalan tol. Karenanya Pemkab Sleman tak hanya bakal mempermudah tetapi berupaya memperbaiki iklim investasi di bumi Sembada. Menurut analisa Bupati Sleman, ada sejumlah sektor yang investasinya dimungkinkan bisa masuk usai adanya jalan tol. Dua sektor itu diantaranya ada di lini investasi jasa dan industri. Terlebih dari segi lahan, mengingat lahan di Sleman juga masih memungkinkan untuk penanaman investasi di dua sektor tersebut. Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap keberadaan tol Jogja Solo YIA dapat membantu pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY. Penyesuaian infrastruktur jalan di dekat akses keluar masuk tol didorong agar dapat terwujud sehingga kabupaten atau kota di DIY mendapat dampak positif pembangunan tol Jogja Solo. Keberadaan akses yang memadai di area pintu keluar masuk tol diharapkan Sultan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah di DIY. Sekalipun itu hanya sekedar masuk ke DIY untuk makan, tetapi setidaknya akses tersebut ada. Sultan mencontohkan bagaimana usaha mendorong pembangunan jalan baru dari Bokoharjo ke arah Wonosari, Gunung Kidul. Meskipun jalan itu saat ini belum selesai pengerjaannya, Sultan mengatakan jalan itu diharapkan bisa rampung tahun ini. Bila jalan itu rampung digarap, jalan itu disebut bisa menopang aksesibilitas 10 destinasi pariwisata di DIY. Letaknya yang tak jauh dari perencanaan gerbang tol Jogja Solo diharapkan dapat menampung pengendara yang ingin pergi melancong ke 10 destinasi pariwisata tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.